dalam sebuah pemilu kada misalnya, mari menempatkan arafah nafsahu, kenal dan tahu diri, sebagai basil arafah rabbahu, mengenal Allah, sebagai pegangan dalam meraih tahta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya politik kuasa adalah politik untuk berkuasa, untuk menjadikan pemimpin bagi diri masing-masing. Kekuasaan dan kepemimpinan atas diri sendiri hanya dapat diraih dengan kesederhanaan, ketulusan dan kejujuran berkuasa. Relasinya pun menjadi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kualitas kuasa akan mendongkrak elektabilitas kehalifan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pernah berkata, "Aku tidak dapat membiarkan perutku kenyang. Ketika perutku kenyang, aku tidak dapat mendengar suara perut rakyatku yang lapar." Inilah politik kuasa untuk meraih predikat the quotient pupil di mata Allah Subhanahu wa taala. Capaian prestasi vertikal itu akan menemukan jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Secara horizontal, kesederhanaan, ketulusan dan kejujuran berkuasa menjadi derajat kenaikan kembali ke kehidupan nyata melalui skenario Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ketidakdurgaan. Memantapkan diri dengan hablum minan nas, dengan mampu berbeda dengan sesama yang melahirkan kerukunan, bersikap toleran, hindari sikap fanatisme berlebihan yang iri dan dengki, menjauhi hasud dan provokasi. Syair subjektif Jalaluddin Rumi mengatakan, "Bunuhlah dirimu agar engkau bisa menghidupkan orang lain, sehingga engkau bisa naik ke langit ketujuh." Dilanjutkan dengan syair Tahrir Tigran mengatakan, "Ketika jiwaku menasihatimu, baru aku sadar bahwa orang lain itu adalah diriku. Dosanya adalah dosaku dan deritanya adalah kepilihanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasula wa takunu amatikum wa antum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekali-kali berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan engkau berkhianat terhadap amanat-amanat yang diberikan di pundakmu, sedangkan engkau mengetahuinya. Dengan memahami hakikat kemanusiaan yang berbasis Qur'ani, maka setiap insan manusia yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh rakyat, maka akan berperilaku sebagaimana pesan leluhur di tanah bukit bahwa "Sadda mapa bati ada mapa bati gau mapa nasta tahu, temetok nawa-nawa maja, telesu ada beleh, tepegau go maceko, semua katunari padanna ruka tahu, tetap kalupa ri apolingan." Artinya, suara akan membuatkan kata akan melahirkan perilaku akan menciptakan kekuatan. Tidak muncul pikiran kotor, tidak keluar perkataan bohong, tidak terzina terhadap sesama, tak melupakan asalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sirah para nabi dan di setiap lapis masa menyebutkan hal tersebut di atas. Bagi kita pemimpin yang sederhana, tulus dan ikhlas adalah mereka yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2014. Al-Quran menisahkan kelembutan hati Nabi Sulaiman dan kesederhanaan Nabi Ayub. Kemenangan melawan nafsu jasadiah membuat seseorang dan pemimpin para malaikat bersujud di bumi memihak kaum duafa, kaum miskin. Keberpihakan pada kaum duafa terlihat di saat selesainya ibadah puasa yang ditandai dengan pemenuhan zakat fitrah dari mereka yang berpuasa dengan seluruh keluarganya jika memiliki kelebihan makanan. Zakat fitrah berupa bahan makanan utama, beras,
setara 2,5 kilogram bagi setiap orang yang diperuntukkan bagi para fakir miskin. Ritual Fitra mengajarkan agar manusia tidak menumpuk bahan makanan yang bisa membuat orang kelaparan, miskin dan menderita. Dengan terwujudnya pribadi-pribadi yang menerima akan melahirkan sikap ketulusan yang berempati tinggi terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Sikap empati bukan hanya sekedar mengulurkan tangan untuk saling memaafkan terhadap sesama, melainkan jiwa yang tulus dan suci untuk berbuat sesuatu yang meringankan beban sesama yang dibutuhkan. Hal ini dapat terwujud ketika kita mampu mengendalikan ego diri dan mengembangkan etika kemanusiaan, menghadirkan istilah Godspot yang melahirkan manusia-manusia yang bersedia mendahulukan kepentingan publik dan mereka yang menderita. Dan disinilah seseorang menemukan kembali kemanusiaan otentik dengan kesucian fitri yang murni hingga posisi yang lebih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah, kita memelihara kerukunan umat. Sebuah pantun yang mengatakan, berburu ke padang datar, anak rusa lari ke pekan. Suatu bangsa akan menjadi besar kalau tetap menjaga kebersamaan. Kalau Tuhan hendak berbuat, racun pun bisa jadi obat. Kalau kita telah sepakat, berat dan ringan tentu terangkat. Dengan semangat 17, baik 17 rakaat sholat 5 waktu, semangat 17 Ramadan, diturunkan Al-Quranul Karim pada tanggal malam 17, dan semangat 17 Agustus yang insya Allah kita akan peringati. Mari kita memelihara kerukunan umat dengan merenungkan dan patrikan dalam diri semangat ukhuwah Islamnya para pejuang muslim terdahulu. Mari kita patrikan kembali semangat dakwah Mustaqim Umair yang mengislamkan Madinah. Patrikan kembali semangat penaklukan Khalid bin Walid yang menaklukkan Romawi di Yarmouk. Patrikan kembali semangat pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengusir pasukan Salib di Hittin. Patrikan kembali semangat muda Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel pada umur 23 tahun. Mari kita hilangkan pertentangan. Hiduplah dalam keberagaman. Walau berbeda pilihan, kerukunan umat tetap terjaga dalam menggapai kemenangan hakiki menuju masyarakat Qur'ani yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikian khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Loni main, to siapin lima, to ditonra olah, to siabelang. Mari kita bergandengan tangan, berjalan seiring tanpa saling menghalangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irgaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalqi wal bashar.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salliman tasliman katsira. Ayyuhan nas ibadallah ittaqullah wa qul khair wa hadis syafaat wa qala Allah ta'ala min khair innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa'ajibullah ibadallah ila man da'akum wa sallu wa sallimu ala man billahi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man taraddin wahsul man hasalal muslimin waj'al baldatan aminatan mutmainah hadhihi baldatan tayyibatan tajri fiha arhamuka wa sunnatar rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha kama yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa yuhdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salam. Ibu kaum muslimin dan muslimat, demikian pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri ini dengan kebersamaan kita semua. Dan kami sampaikan bahwa Wali Kota Parepare, Bapak Haji Kapal, akan melakukan open house, menerima kunjungan masyarakat untuk bisa bersama-sama di rumah jabatan Jalan Gandawa sebagai wujud kebersamaan antara umara dan umat dan bersama-sama ulama. Sekali lagi kami sampaikan, Bapak Wali Kota Haji Samsualam akan melakukan open house, menerima kunjungan dari masyarakat untuk dapat bersilaturahim, saling maaf-maafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala apa yang kita tahu, tapi kita tidak gerak. Atas nama PHBI mengaturkan terima kasih kepada Habib Abdul Qadir Hutbah, kepada Bapak Dr. Haji Hendra Sudrajat SHMH. Atas nama PHBI, pemerintah Kota Parepare, Bapak Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kesediaannya menyampaikan khutbah yang baru saja kita dengarkan secara bersama-sama. Begitupun kepada seluruh lapisan masyarakat. Atas nama PHBI memohon maaf sekiranya ada hal yang belum berkenan, pengaturan dalam pelaksanaan salat Idul Fitri ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami pun yang memandu acara, asli ali memohon maaf bila tutur kata kami belum berkenan. Kalaupun ada kesempurnaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu adalah kesalahan kami yang salah sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridho ilahi. 30 hari telah kita lewati, segala doa semoga diijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan diri. Selamat hari lebaran, minal aidin
wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Usailah sudah bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh dengan ampunan. Tiga 30 hari telah kita lewati, segala doa semoga dijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan diri. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, minal aidin wal